What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari Gadget Whisperer. Kali ini kita kedatangan dua produk baru dari DJI, yaitu DJI Mini 3 Pro dengan DJI RC, dan juga ini adalah Flymore Kit yang Plus. Apa aja isinya dan gimana setup untuk pertama kalinya, kita saksikan setelah yang satu ini. Seperti yang kita tahu, kemarin tanggal 10 Mei DJI melaunching produk barunya, yaitu line up di Mini ya. Kali ini adalah penerusnya Mini 2, kita sebutnya sebagai Mini 3 Pro atau Mini 3 Pro. Nah, banyak banget improvement di sini, tapi kita tidak ngebahas improvementnya dalam hal untuk mereviewnya. Kita hanya mengunboxing dan juga untuk setup untuk pertama kalinya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kita memerlukan produk pelengkapnya, yaitu Flymore Kit-nya. Dan kali ini kita kedatangan yang Plus. Oke, kita unboxing drone-nya dulu. Jadi drone-nya juga masih ringan ya. Jadi ini masih 249 gram. Kita buka aja seperti ini. Nah, ini adalah drone dengan bentuk totally baru. Jadi bukan facelift lagi, cuman totally rework keseluruhannya ya. Kita bisa lihat di sini di depan sudah ada vision sensing-nya, ada ke depan, di belakang juga ada, yang sebelumnya itu tidak ada. Di bagian bawah juga disempurnakan dengan dua kamera besar dan juga ada yang kita sebut sebagai TOF. Nah, kameranya ini juga udah baru ya. Kita bisa lihat di sini kameranya, gimbalnya agak unik, dia megang kanan sama kiri, dan yang di bagian tengah sini kamera bisa rotate. Ya, bisa rotate dari landscape ke portrait atau kita sebutnya sebagai vertical mode. Nah, baling-baling juga sudah berbeda ya. Kita bisa lihat di sini baling-baling lebih besar walaupun masih menggunakan mekanisme yang sama, yaitu baut ya untuk masangnya. Jadi tidak pakai namanya quick release. Kita bisa buka seperti ini. Nah, drone-nya di sini masih di marking 249 gram. Oke, 249 gram ini artinya di bawah 250 gram itu drone tidak perlu diregister di beberapa negara ya. Jadi drone ini aman untuk diterbangkan, tapi tetap perhatikan peraturan untuk terbang di area yang kita tidak tahu. Misalnya pindah ke negara mana, kita lagi visit negara mana, kita harus perhatikan peraturan tersebut. Oke, kita bisa lipat kembali seperti ini. Drone-nya ringkas banget ya, saya suka. Ringannya juga masih sama, walaupun bentuknya slightly lebih besar. Oke. Lalu apalagi yang ada di dalam boxnya kita bisa lihat, yaitu remote. Nah, ini dia remote-nya. Remote-nya remote baru. Ini namanya DJI RC. Jadi belum pernah ada dibikin sebelumnya yang seperti ini, yang ringan dan juga multifungsi ya. Kita bisa sebut sebagai DJI Smart Controller. Nah, kalau kita lihat di sini yang berbeda adalah pertama di warna. Kedua, ini sudah tidak ada antenanya, sudah tidak antena di bagian atas, tapi tetap ada antena internal di dalam. Oke, di sini masih ada untuk shutter dan juga ini untuk record ya. Ini ada dua wheel juga, ini menarik banget. Jadi ini untuk yang kiri untuk gerakin gimbal naik turun ya, yang kanan untuk zoom. Oke, karena drone ini sudah dilengkapi dengan zoom juga, zoom digital. Di bagian bawah masih ada yang namanya kita sebut sebagai C1 dan C2. Ya, ini customizable button. Ya, lalu di bagian bawah ini ada port untuk ngecas. Kita bisa ngecas di sini dengan Type C dan ada micro SD. Nah, micro SD di sini mesti dipasang. Kenapa? Karena dia tidak ada internal storage-nya. Kita bisa pasang di sini. Nah, yang untuk sebelah ini host ini dengan Type C port ini saya masih belum paham. Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan di kemudian hari ya, kita setelah mereview produk ini seperti apa. Oke, kalian bisa menemukan juga yang namanya, kita sebutnya sebagai joysticknya FPV ya. Kita menggunakan joystick ini akan lebih enak feel-nya waktu menerbangkan drone. Feel-nya itu sinematiknya dapat. Ini bener-bener oke banget ya, ada geriginya, kita bisa megang seperti ini juga luar biasa sekali. Dan layarnya juga sudah dilengkapi dengan Android ya, Android yang sudah bisa terinstall otomatis. Di dalamnya ada aplikasi DJI Fly-nya. Lalu ini ada tambahan aksesoris lagi. Oke. Ini adalah charger. Chargernya di sini Type C to Type C. Artinya kalian harus mempunyai kepala charger yang Type C juga ya, Type C to Type C, yang fast charging ya, up to 30 watt. Ya, biasa saya akan ngecas di sini dengan IT. Di sini IT 65 yang bisa di ngecas, ada 3 port. Di sini bisa ada 65, ada 30, dan juga ada sisanya nih, enak banget, come in handy. Kalian bisa beli juga. Lalu di sini
Ini adalah obeng, obengnya buat ganti lepas pasang baling-balingnya kalau terjadi patah atau lecet. Di sini juga sudah ada satu pasang propeller ya, A sama B, yang mana kalian bisa ganti dengan bautnya yang baru. Jadi kalau kalian ganti propeller, kalian harus ganti bautnya juga. Oke, tidak ada isinya lagi. Produk yang kedua adalah Flymore Kit yang plus. Nah, yang plus ini bedanya di mana nih? Jadi DJI itu mengeluarkan dua macam baterai, yang biasa ya dengan flight time dengan rate 34 menit dan juga yang plus dengan rate 47 menit. Dan yang di sini adalah extended battery yang kita sebut itu sebagai battery yang plus ya, atau extended battery. Kita buka ya, di dalamnya ada tentunya ini tasnya ya, jadi carrying bag. Oke, seperti ini, tidak ada isi lagi, kita pindahin aja. Nah, di dalam sini kita kalau buka ya, ada charging hub. Nah, charging hubnya ini kita bisa ngecas baik baterai yang extended atau baterai normal. Di sini bisa masukin 3. Oke, dan di sini kebetulan tidak ada tulisan 249 gramnya, artinya ini adalah baterai yang extended yang bisa 47 menit. Dapat 2 baterai, 1 charging hub, ya, kita dapat tasnya juga. Lalu jangan lupa kalian buka kelopak di sini nih. Suka orang lupa di mana aksesoris berikutnya. Kita buka di sini. Oke, ini ada buku panduan. Oke, lalu di sini ini terdapat charger ya. Chargernya di sini Type A to Type C. Oke, lalu ini ada kabel untuk remote. Jadi disediakan kabel remote lagi, tapi tidak ada yang iPhone ya. Jadi di sini adalah Type C to Type C sama Type C to Micro. Oke, dan ini adalah 2 pasang baling-baling. Oke, kalian akan dapatkan 2 pasang baling-baling lagi beserta obengnya. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi totali kita akan mendapatkan 3 baterai ya. 3 baterai, ada tas, dan juga aksesoris tambahan lainnya. Ini merupakan paket yang kalian harus ambil. Jadi jangan ambil hanya drone-nya saja. Karena baterainya juga tidak bisa memakai drone yang sebelumnya. Maka kalian harus ambil ini. Supaya drone kalian bisa terbang lebih lama lagi. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Saya rekap lagi. Kalian akan mendapatkan drone-nya ya, beserta remote. Oke. Ini adalah di paket basicnya ya, kalian juga akan mendapatkan Type C cable dan juga kalian akan mendapatkan obeng beserta propellernya. Ini hanya sepasang, tapi di paket yang Flymore Kitnya di sini yang plus, kalian akan mendapatkan yang namanya kabel charger satu lagi ya. Ini sini ada untuk remote connection kalau pakai remote yang standar. Kalian juga akan mendapatkan extra propeller. Sini ada charging hub beserta si baterai 2 biji ya, jadi total 3 baterai, dan satu lagi adalah tas ya. Jadi ini adalah keseluruhan yang kalian akan dapatkan ya. Seperti biasa, kita harus ngecas baterainya dulu, dan kita bisa cas menggunakan power bank juga bahkan. Jadi saya akan tunjukkan di sini kalau saya ngecas pakai power bank. Oke, saya pakai produk IT, di sini saya colok. Oke, lalu untuk yang remote-nya kita bisa juga gunakan wall charger atau power bank-nya kalau kuat juga bisa. Tapi saya akan perlu ngecas dua-duanya. Nah, drone ini bisa dicas melalui drone-nya langsung, jadi tidak harus menggunakan charging hub. Jadi kalau kalian misalnya lagi naik gunung, kalian butuh ngecas drone-nya, kalian bisa pakai power bank dan taruh di tas dalam aja. Begitu sudah mau terbang, lalu siap terbang. Oke, lalu yang mesti diperhatikan kalau kalian beli yang paketan combo, ya pastikan kalian mengecas baterainya satu-satu dulu. Oke, saya bisa cabut di sini. Kita coba cas satu-satu dulu ya. Di sini ada port Type C-nya, dan di sini ada out. Out ini untuk menjadikan sebagai power bank. Oke, kalau baterai dimasukin kita bisa jadikan sebagai power bank. Kita masukkan di sini. Oke, kita lihat di sini lampunya nyala atau tidak. Nah, baterai itu biasanya kalau dikirim dari pabrik itu masih dalam keadaan hibernate ya. Ketika sudah dinyalakan, dia akan ke unlock dan dia akan ngecas. Dan kita bisa lihat dengan fast charging seperti ini, itu kedipnya lebih cepat. Nah, ini sudah ngecas satu. Oke, kita bisa cabut. Oke, lalu kita masukkan baterai yang kedua hanya untuk memastikan bahwa baterainya fine-fine aja. Kalau terjadi sesuatu, maka kalian bisa klaim ke garansinya. Oke, nah ini juga bisa ya, bisa ngecas dengan baik-baik saja, maka kita bisa pakai tiga-tiganya dimasukin. Oke, baterainya dia akan ngecas bergantian. Ketika satu sudah full, maka akan berikutnya dan berikutnya.
Sebelum kita nyalakan, ada baiknya kita buka dulu pelindung kameranya supaya tidak rusak gimbalnya. Dan juga ada busa ini kita bisa cabut dan kita bisa taruh sini. Dan di remote setelah sudah full juga kita bisa cas. Untuk ngecek baterainya ya, kita pencet sekali saja seperti ini, dia melihat baterainya sudah cukup ya. Di sini ada 3 bar. Kita nyalakan 1, 2, dia akan nyala. Oke, kita nyalakan dulu remote-nya, maka drone-nya juga langsung kita nyalakan. Oke, 1, 2. Oke, seperti ini. Ya, dalam keadaan kelipet juga is oke. Nah, otomatis nanti kita perlu mengaktifkan unitnya dulu ya. Kita akan pilih di sini bahasa Inggris. Oke. Lalu agree. Oke, lalu di sini Indonesia regionnya ya. Ya, di sini ada add network. Nah, kebetulan pakai WiFi rumah ya. Saya masukin aja WiFi rumah. Oke, saya masukin passwordnya. Oke, connecting. Oke, ketika connected, maka kita akan mengaktifasi unitnya. Nah, waktu ini kita pilih waktu yang sesuai ya. GMT-nya kita yang pilih yang +7. +7 itu Bangkok. Oke, kita okein, kita next, kita confirm Bangkok, dan kita login DJI account. Oke, kita masukkan passwordnya dan kita login. Ya, setelah login kita akan aktivasi. Kita activate di sini. Oke, ini kita bisa not now. Oke, welcome. Di sini akan kasih tahu ya, left dial, right dial itu buat apa, terus record sama shutter speed, shutter button, ada break dan lain-lain. Oke, kita bisa skip. Ya, seperti ini. Kita skip. Kita next. Now, oke, ya, ini aktivasi drone-nya sekarang. Tadi aktivasi remote-nya, sekarang aktivasi drone-nya. Oke, sekarang aircraft-nya di restart. Ya, kita nunggu koneksi lagi. Ada update FlySafe database, kita ikutin aja. Ya, FlySafe database itu geofencing-nya DJI, jadi supaya bisa tahu di mana tempat kita boleh terbang atau tidak. Oke, pastikan koneksinya, internetnya aman ya, supaya kita bisa download dengan lancar. Oke, sekarang lagi update. Oke, pastikan kita masang micro SD karena dia tidak ada internal storage-nya. Dan di drone-nya juga ya. Nah, kita bisa masuk ke dalam dan kita cek apakah firmware update-nya ada yang baru. Kita cek firmware update. Oke, ada firmware update baru dan kita akan download ini sekitar 1 GB. Oke, kita download aja. Kita biarin sampai update-nya selesai karena di sini semua fiturnya baru ke-update semua nih. Ada focus track, APAS dan kawan-kawannya semua ada di sini. Bahkan di slow-mo 1080 120 fps-nya baru akan bisa enable setelah update firmware. Oke, kita tunggu aja. Ini mungkin memakan waktu sekitar 30 menitan. Oke, di sini bisa dilihat kalau sekarang installing. Jadi dari downloading setelah selesai dia installing. Jadi dibiarin aja sampai dia seperti restart gitu ya. Baik itu remote ataupun drone. Jadi ini adalah pembaruan yang kita harus lalui. Kalau nggak lewat begini, maka fiturnya tidak ada. Dan pastikan tadi ya, sebelum semuanya dilakukan, memasukkan micro SD-nya dulu supaya dia bisa menyimpan filenya. Jadi karena si remote ini tidak dilengkapi internal storage. Nah, kalau drone-nya dilengkapi internal storage hanya 1,3 GB, tapi ada baiknya kita masukin micro SD. Saya menggunakan SanDisk Extreme. Jadi kalau unit drone-nya sempat mati, nggak usah khawatir, kalian nyalain aja, maka dia akan menyelesaikan instalasinya ya. Bahkan dia sampai 2 kali mati, dan ini tadi sampai terakhir sudah update sempurna ya, dia akan mati. Dan ini saya coba nyalain. Dan di layar remote-nya di sini juga ada tulisan sedang menginstal tadi remote firmware-nya, dan sekarang sudah updated semuanya. Setelah sudah updated semuanya, maka kita klik Go Fly. Ini sudah tidak ada notifikasi yang bilang kalau ini perlu update firmware. Jadi sekali lagi kita perlu melakukan firmware update untuk kedua unit ini. Nah, buat teman-teman yang tidak menggunakan Smart RC seperti ini, ya kalian bisa mengupdate-nya dari handphone. Jadi pakai remote yang biasa, update dari handphone untuk update firmware di drone dan juga di
remote-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini harus dilewati semua supaya drone-nya bisa bekerja dengan sempurna. Buat teman-teman yang penasaran sama harganya, DJI Mini 3 Pro itu dijual dengan dua macam paket penjualan. Jadi semuanya tuh basic, tidak ada yang langsung combo. Yang paket pertama yang dengan remote biasa itu di harga 12.170.000. Yang satu lagi dengan DJI RC seperti ini itu di harga 14.700.000. Kalian kalau mau beli paket Fly More kombonya atau Fly More kitnya, kalian bisa nanti purchase juga. Itu ada dua macam juga, dengan baterai standar dan juga baterai plus. Untuk harganya nanti akan kita infokan setelah resmi launching di Indonesia, karena sekarang belum masuk Indonesia. Nah, nanti saya akan taruh di link description di bawah ini. Sewaktu video ini dibuat, DJI Mini 3 Pro itu masih dalam masa pre-order dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Mei. Nah, buat teman-teman yang pengen pre-order, buruan pre-order. Kalian bisa pre-order di DJI Store yang ada di beberapa mall di daerah Jakarta dan juga Tangerang ya. Ada di Senayan City, ada di Grand Indonesia, ada di Summarecon Mall Serpong, ada di Central Park dan Mall Kelapa Gading. Dan juga di Urban Republic yang ada di seluruh Indonesia. Kalian bisa lihat listnya ada di bawah ini, ada banyak sekali. Dan juga kalian bisa beli online di DJI Official Store yang ada di Tokopedia, ada juga di Shopee, dan juga bisa belanja di Eraspace. Kalau teman-teman dekat dengan iBox dan Erafone, kalian juga bisa cek dan bisa tanyakan apakah bisa melakukan pembelian di sana. Jangan lupa, selama pre-order juga ada tersedia cashback Rp400.000 dengan kartu kredit tertentu. Jadi buruan, tunggu apa lagi, kalian segera ambil kesempatan ini. Jika kalian merasa video ini berguna, silakan tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Ya, share ke teman-temannya supaya bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar. Nah, buat teman-teman yang nggak sabar untuk reviewnya, ditunggu aja video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya BJ dari The Gadget Drifter.